Nah, inilah teman-teman, buat kalian yang pengen tahu lebah trigona atau klulut itu seperti apa. Jadi ini penampakan atau jenis sarang yang udah aku belah dari bambu. Ini yang ada ini adalah telur-telur mereka, teman-teman. Telur-telur lebah klulut ini. Jadi jenisnya seperti ini. Bisa kalian lihat dari dekat. Karena lebah ini identik senangnya di lubang-lubang kayu atau bambu kan. Yang paling banyak sih kadang sering-sering terdapat di lubang-lubang pondasi rumah atau di pepohonan bambu yang paling mereka sukai. Jadi seperti ini jenisnya. Buat para suhu, karena aku baru hari ini, baru kali ini dapat koloni lebah trigona seperti ini, tolong kasih tahu ini lebah trigona jenis apa ya teman-teman. Mungkin ada para suhu yang nonton, tolong berkomentar, aku butuh informasinya, aku pengen tahu ini jenis trigona atau kelulut jenis apa. Karena yang namanya lebah kelulut itu berbeda-beda, namanya juga banyak, ada jenis itama, terus yang lain-lain aku kurang paham juga. Dan ini aku mau tes budidayakan dia supaya berkembang lagi, supaya menjadi banyak lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa aku kembangkan jadi lebih banyak supaya aku bisa beternak atau berbudidaya ini. Nah ini jadi ini telur-telurnya. Aku sekarang mau tunjukin pada kalian madunya. Nah, jadi kantong madunya seperti ini teman-teman. Ini madunya, bisa kalian lihat ada cairan-cairannya ini. Ini kantong madunya. Nah, jadi jenis lebah ini, trigona ini kantong madunya kecil-kecil, tidak seperti jenis trigona itama yang kantongnya besar-besar bulat-bulat. Kalau ini ukuran kantongnya halus-halus, atau apa rapat. Kalau ini sih nggak bisa disedot pakai selang ya teman-teman, pakai alat pemanen madu itu nggak bisa, karena jenis kantong madunya kecil-kecil seperti ini, tidak bulat-bulat besar-besar, tapi madunya sangat enak sekali teman-teman. Aku barusan udah nyicipin karena ini kantong madunya bocor ketika aku ambil tadi, ketika aku belah dia tergores jadi bocor. Aku rasain ternyata luar biasa nikmat juga. Oke sahabatku, mudah-mudahan apa yang aku kasih tahu dan aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, karena lebah ini madunya sangat bermanfaat buat kesehatan kita teman-teman, dan banyak juga dipelihara serta dikembangbiakan oleh para peternak-peternak lebah jenis kelulut ini. Lebah ini tidak bersengat karena apa ya? Yang memang jenis trigona ini tidak ada sengatnya teman-teman, tidak seperti lebah madu jenis apis cerana atau apis dorsata yang biasanya kalau kita buka kayak gini rumahnya dia ngejar nyengat, atau kata orang Jawa ngentup. Kalau ini tidak teman-teman, ini bentuknya seperti lalat, seperti semut lah. Kalau aku lihat ukurannya sebesar semut hitam. Ini kalau kita bongkar rumahnya dia hanya menggerumun di wajah kita, di muka kita, kadang nempel-nempel di rambut, ada masuk ke telinga, ke hidung. Yang bikin rese cuma itu doang aja kalau lebah ini. Jadi aman kalau buat siapapun yang mau beternak lebah jenis ini, jenis trigona ini sangat aman sekali karena tidak memiliki sengat. Oke sahabatku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Syukur-syukur kalian bisa termotivasi dengan yang aku tunjukkan hari ini tentang lebah trigona ini. Dan mungkin di tempat kalian banyak potensi lebah jenis trigona ini. Kalau kalian dapat bisa kalian budidaya karena ini madunya bisa menghasilkan uang dan jadi sumber ekonomi buat siapapun yang mau beternak. Jenis madunya sangat kental sekali teman-teman. Buat siapapun yang mau beternak lebah ini harus dipikirkan terlebih dahulu, karena yang namanya lebah dia butuh mencari madu atau nektar yang dihasilkan dari bunga-bunga di alam. Kalau mau beternak lebah ini, kondisi alam harus bagus, stok bunga, cadangan bunga di alam itu harus mumpuni. Jadi tidak bisa beternak sembarangan tanpa ada pohon atau yang
atau bunga-bunga ya teman-teman. Karena dia mengambil nektar atau madu itu dari bunga-bunga. Jadi kalau kita beternak, yang paling bagus adalah kalau kalian di pedesaan atau di perumahan yang jauh dari hutan, terlebih dahulu kalian tanam bunga-bunga yang mengandung nektar atau madu. Apabila di kebun, suasananya atau kondisi tempat peternakan lebahnya harus hutan belantara seperti ini. Jadi si lebah trigona itu tadi akan mudah mencari makanan dari segi mencari polen atau serbuk sari atau nektar atau madu, mereka akan sangat mudah mendapatkannya. Oke teman-teman, aku mau ngurusin ini dulu, aku mau tutup lagi dan aku taruh di tempatnya lagi supaya dia lestari. Syukur-syukur nanti aku bisa dapat lagi dan aku kumpulin. Oke, semoga bermanfaat.